penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Apa kabarnya Ibu? Syukurlah Ibu sudah sehat ya. Ini Bu ada tugas tentang apa kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan tentang yang berkaitan tentang dilema etika. Jadi di sini kami ingin mendapatkan informasi seperti apa pengalaman Ibu dalam kompetensi itu kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, jadi kalau yang sepemahaman saya, dilema etika ini artinya ada dua kasus yang sama-sama punya kepentingan yang benar, gitu kan, dan kita harus memilih salah satu di antaranya. Kalau di dalam sekolah itu pasti sering terjadi kasus-kasus yang demikian, gitu ya. Banyak sekali, contohnya misalnya kemarin baru-baru aja ada kegiatan di mana anak-anak sudah mendaftar untuk mengikuti lomba, sudah kita izinkan, tapi ada beberapa masalah yang harus terjadi dan mereka tidak bisa ikut lomba, gitu. Nah itu juga kasus, ya kita harus mengambil keputusan untuk menjadi kasus tersebut tersebut. Ya, itu contohnya. Kemudian ada lagi kasus di mana anak-anak yang bermasalah, baik itu kehadirannya, kemudian sikapnya, ada dua pendapat yang sama-sama bisa kita anggap benar. Nah, kita harus memilih salah satu dari pendapat tersebut, ya. Tentu saja berpihak kepada anak tersebut untuk kebaikannya nanti di jangka waktu yang panjang, gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, untuk menyikapi kasus-kasus tersebut, tentu saja sebagai kepala sekolah itu tidak mengambil keputusan sendiri. Nah, kita rapat bersama Bapak Ibu guru, kemudian siswa apabila memang siswa harus terlibat di dalamnya, dan orang tua apabila memang orang tua harus terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, dari dua pendapat yang sama-sama benar tadi, kita paparkan kronologisnya seperti apa. Kalau pendapatnya seperti ini, nanti dampaknya seperti ini, misalnya waktu yang digunakan seperti ini, yang satunya juga demikian, sehingga nanti dari rapat tersebut masing-masing individu bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata dari dua pendapat yang benar tadi ada yang paling benar dan bukan mungkin paling benar ya, ada yang paling aman lah, aman, nyaman, dan konsekuensinya itu apa? Rendah, gitu. rendah dampaknya gitu. Seperti itu. Jadi Ibu sudah paparkan bahwa memang ya dalam kepemimpinan Ibu selalu mendapatkan hal dilema etika, bahwa dua semua benar. Jadi di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Iya, sebenarnya. Jadi prinsip Ibu tadi mengedepankan kepentingan siswa, Bu, ya. Jadi memang betul bahwa ada tiga prinsip dalam pengambilan keputusan: mengutamakan kepentingan siswa, mengambil nilai kebijakan, dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Jadi tadi Ibu juga sudah menyampaikan prosedurnya ya, Bu. Jadi tetap berkoordinasi, rapat bersama guru, kemudian melibatkan juga siswa dan orang tua. Jadi hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika
tersebut? Kalau berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, itu hal yang paling sangat efektif menurut saya itu adalah dengan melibatkan beberapa pihak yang membantu kita nanti untuk mengambil keputusan yang benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan dan berpihak kepada siswa apabila Iya. keputusan itu tentang siswa, guru apabila keputusan itu tentang guru, dan warga sekolah apabila keputusan itu melibatkan warga sekolah. Jadi harus ada beberapa pihak yang kita libatkan untuk menemukan terang akan kebijakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil. Jadi intinya musyawarah mufakat lah seperti itu. Ya. Apakah ibu mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian misalkan ibu mendapatkan masalah, apakah ibu langsung mengeksekusinya di tempat? Kemudian bagaimana bentuk seperti apa yang ibu jalankan prosedurnya? Baik. Kalau saya berhadapan dengan kasus dilema etika, itu kita lihat dulu kasusnya itu seperti apa. Pertama, apakah kasus tersebut butuh waktu yang cepat untuk diselesaikan, atau kasus tersebut masih memberikan kita kesempatan untuk memutuskan gitu. Jadi ada tenggat waktunya. Kalau seandainya kasus tersebut butuh segera diselesaikan, maka sebagai kepala sekolah saya juga harus cepat tanggap, melibatkan siapa pihak yang membantu saya dalam memutuskan gitu. Kalau kasus itu masih ada tenggat waktunya, maka bisa kita koordinasikan kapan waktunya harus kita jadwalkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Maaf ini Pak ya, mengganggu sedikit Ya. karena ada tugas Ya. mengenai bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang berkaitan tentang dilema etika. Ya. Jadi sebagai pemimpin atau kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Nunukan, tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa berkolaborasi dengan Bapak. Jadi Pak, ini kan tentang dilema etika. Jadi di dalam Bapak memimpin selama ini tentunya selalu berhadapan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang berkaitan tentang bagaimana Bapak mengambil kebijakan atau keputusan yang berkaitan tentang dilema etika. Yang kita tahu bahwa dilema etika ini kan memang sesuatu yang kalau kita mengambil keputusan semua benar-benar, jadi Iya. tidak ada istilah salah. Tempat yang sama. Betul, ya. Baik Pak ya. Jadi Pak izin ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Yang pertama, kalau untuk SMA Negeri 2 Nunukan, mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, biasanya kami dapatkan di lapangan itu tentu ada pro dan kontra dalam pengambilan keputusan. Tetapi kita lebih pada pendekatan kekeluargaan. Jadi kepala sekolah sebelumnya Pak Mary Padan itu selalu mengajarkan kami itu mengambil keputusan itu berdasarkan kekeluargaan. Karena melihat memang karakter di SMA Negeri 2 Nunukan ini memang kami dibentuk sebagai keluarga kedua. Iya, jadi dalam pengambilan keputusan itu identifikasi masalah juga seperti itu, pendekatannya kekeluargaan. Kekeluargaan saya. Iya. Jadi Bapak mengedepankan kekeluargaan. Iya, betul, kita mengedepankan keluarga, pendekatan kekeluargaan. Jadi Bapak kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang Bapak biasa lakukan dalam mengatasi permasalahan problem dilema etika? Pertama, identifikasi masalah.
Yang kedua, pencarian solusi. Nah, dalam pencarian solusi ini tentu yaitu tadi pendekatan keluarga, kemudian tindak lanjut dari solusi tersebut. Nah, dalam hal ini dalam penyelesaian solusi saya biasa dibantu oleh wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah di sini tentu yang lebih lama dan lebih mengetahui karakter teman-teman di lapangan. Berarti ini kalau berkaitan tentang rekan ya Bapak, Iya, berkaitan dengan rekan-rekan guru rekan-rekan ataupun guru. didik. Kalau peserta didik ya saya lebih ke wali kelas dengan guru BK, karena yang mengetahui karakter anak tersebut adalah wali kelas dan guru BK. Kemudian Pak, kira-kira selama ini hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan berkaitan kasus dilema itu? Yang paling efektif itu pengambilan keputusan biasanya kami mengidentifikasi masalah, kemudian saya kumpulkan berdasarkan masalahnya. Kalau masalah kesiswaan saya kumpulkan karena kami di SMA Negeri 2 ini kan dibagi tim, ada tim kesiswaan, ada tim kurikulum, kemudian ada tim sapras. Nah, untuk kesiswaan biasanya saya kumpulkan teman-teman di kesiswaan sama wakil kesiswaan dengan timnya untuk membahas bagaimana solusi dari masalah ini. Iya. Bapak setelah mengidentifikasi Iya. hasil dari identifikasi itu melihat dia urgennya kemana? Ya, ujiannya kemana? Iya. Kalau kesiswaan ya kesiswaan, Iya, kurikulum ya kurikulum. berarti melibatkan tim-tim yang Iya, sudah Bapak buat. Iya, kami ada tim. Ya, biasa kami sebut dengan mitra. Oh, mitra ya. Iya. Kesiswaan, kurikulum. Jadi kira-kira Pak, tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut itu apa saja yang Bapak rasakan tantangannya? Tantangan yang pertama tentu adalah pengambilan keputusan pada saat ketika jelas dalam setiap sekolah, permasalahan sekolah itu ada pro dan kontra, dan pengambilan keputusan ada pro dan kontra. Kita melihat di mana lebih banyak teman-teman kemanfaatannya atau solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Artinya ketika pro dan kontra ini bergulir di teman-teman, ya kami bahas itu. Ya, kira-kira yang mana ya solusi terbaik itu dilaksanakan di lapangan. Jadi pasti ada pro dan kontra dalam kami tawarkan solusinya. Tetapi kembali lagi ke teman-teman yang mana yang dilaksanakan. Memang tantangan terbesar itu Pak Iya, ya. yang terbesarnya kemudian pengambilan keputusan melihat saya sendiri di antara teman-teman itu kan banyak senior nih. Iya, ya. Nah, dari segi pangkat kan saya kalau dari segi pangkat saya urutan ke-11 nih, 12. Tentu tantangannya itu adalah bagaimana senior-senior ini bisa memberikan solusi dan melaksanakan solusi itu. Itu tantangannya paling besar. Tetapi di SMA Negeri 2 ini teman-teman itu sudah paham posisi masing-masing. Berarti Bapak mempertimbangkan pendapat dari orang-orang Iya, yang dituakan sudah Pak ya. pasti ya, Iya. karena kami menganggap yang lebih senior lebih berpengalaman, Iya. lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Mereka lebih tahu tentang sekolah ini. Kira-kira Bapak mempunyai jadwal tertentu Pak dalam menangani suatu masalah kemudian memberikan keputusan? Saya tidak menjadwalkan karena saya tidak menginginkan masalah itu. Iya kan? Kalau saya menjadwalkan berarti saya akan Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan